wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Anak-anak, bertemu lagi di video pembelajaran Ustazah Stefi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkoreksi kesalahan kosakata baku pada sebuah teks dan mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah teks. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan belajar, yuk kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Yuk belajar bersama-sama bersama Ustazah Stefi. Selamat belajar anak-anak. Selama hampir 350 tahun, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing. Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, di antaranya sistem tanam paksa, kerja paksa zaman Belanda, kerja paksa zaman Jepang, dan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Setelah kalian membaca, apakah kalian menemukan kata tidak baku pada paragraf tersebut? Kalau kalian belum menemukan, yuk kita baca ulang. Selama hampir 350 tahun, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing. Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, di antaranya sistem tanam paksa, kerja paksa zaman Belanda, kerja paksa zaman Jepang, dan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Nah anak-anak, setelah baca teks informasi tadi, apakah kalian menjumpai kata-kata yang menurut kalian tidak cocok? Nah, baiklah kita review kembali apakah kata baku itu. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia serta penulisannya ditentukan oleh Bu Ebi. Nah, anak-anak, yuk kita pelajari lebih dalam apakah kata baku itu. Saat kalian membaca, apakah kalian pernah menjumpai kata yang tidak baku saat membaca teks informasi? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia serta penulisannya ditentukan oleh Bu Ebi. Kata tidak baku, kata yang tidak sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia dan penulisannya tidak ditentukan oleh Bu Ebi. Nah anak-anak, yuk lebih mengenal kata baku dan kata yang tidak baku. Nah, kata baku zaman, kata tidak baku zaman. Kata baku modern, perbedaan penulisannya, ada kata e di akhir. Kata baku autentik, kata tidak baku ontetik. Kata baku merek, kata tidak baku merek. Kata baku nasihat, kata tidak baku nasehat. Perbedaannya ada I dan E. Kata baku praktik, kata tidak baku praktek. Kata baku jadwal, kata tidak baku jadwal. Kata baku apotek, kata tidak baku apotik. Perbedaannya ada di E dan I. Kata baku seksama, kata tidak baku seksama. Kata baku sistem, kata tidak baku sistem. Perbedaannya ada I dan Y. Kata baku jenderal, kata tidak baku jenderal. Kata baku atlet, kata tidak baku atlet. Kata baku antre, kata tidak baku antri. Perbedaannya pada penulisannya.
Kata baku aktivitas, kata tidak baku aktivitas. Penggunaannya yaitu kata baku menggunakan V. Kata tidak baku menggunakan huruf F. Kwitansi, kata baku kwitansi, kata tidak baku. Perbedaannya pada U dan W. Kata baku kualitas, kata tidak baku kualitas, menggunakan U dan W. U untuk kata baku dan W untuk kata yang tidak baku. Kata baku elit, yaitu perbedaannya E untuk penambahan kata baku, kata tidak baku tidak menggunakan E. Kalian sudah mempelajari kata baku dan kata tidak baku. Tadi hanya sebagian kata yang sering muncul dan salah penggunaannya. Kalian bisa mempelajari dan mencari kata baku dan tidak baku di buku Poebi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri kata baku. Yang pertama yaitu tidak berubah setiap saat, harus melalui perundingan balai bahasa. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, gue, saya. Ya, saya dirubah menjadi gue. Bukan percakapan, bukan bahasa percakapan. Misalnya, saya diganti aku. Aku adalah bahasa percakapan. Yang keempat, tidak dipengaruhi bahasa asing. Bahasa asing di sini tidak dicampur adukan. Jika dicampur adukan, harus ada ketentuannya, yaitu penggunaan kata miring. Yang keempat yaitu dipakai secara resmi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai kata baku dan kata yang tidak baku? Yuk kita lanjut ke pembahasan soal yang tadi. Nah, anak-anak, ini adalah jawabannya. Sistem adalah kata yang tidak baku karena menggunakan Y, seharusnya menggunakan I. Zaman yang seharusnya menggunakan Z, bukan menggunakan J. Nah, ini ya, sistem kata bakunya adalah sistem. Zaman, kata bakunya zaman. Nah, anak-anak, bagaimana belajar kosakata baku? Mudah kan? Memang kuncinya adalah kita harus membaca buku Poebi. Jadi, jika kalian ingin mengetahui lebih banyak kosakata baku, kalian bisa membaca buku Poebi. Setelah mengenal kata baku, kita mencari informasi penting. Informasi penting dapat menggunakan adik singga. Adik singga adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita pelajari lagi bagaimana cara mencari informasi penting dalam bacaan. Nah, anak-anak, kita mengulas kembali bagaimana cara mencari peta pikiran. Yang pertama yaitu kalian membuat pertanyaan dari bacaan. Kata tanya yaitu adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, kalian menjawab dari bacaan. Jawaban dari bacaan bisa kalian jadikan langsung jadi peta pikiran. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Dari bacaan dapat membuat peta pikiran, yaitu kalian bisa langsung kapan, di mana kegiatan dilakukan, apa saja yang ditanam, mengapa, siapa, dan apa menggunakan kata tanya itu. Nah, yang di tengah dapat berupa judul atau tema. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Anak-anak yang solih-solihah, itulah video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami secara baik. Bertanyalah apabila kalian tidak mengerti. Nah, ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan, maka bertanya